don't know why you wanna treat me this way. Hai Sobat Risa, balik lagi dengan gue Okta. Di video kali ini gue kedatangan dari Samsung nih, monitor LED yang cukup murah. Sebenarnya di tahun 2020, cuman masih terbaik di 2021. Mau tahu keseruannya gimana? Sebelum itu kita intro dulu. Nah sob, ini gue bakal unboxing nih. Kita lihat isi dalamnya ada apa aja ya. Nah sob, ini semua udah gua keluarin. Ini kayak ada buku petunjuk begitu, dan juga ini ada kartu garansinya, dan juga ini dapat adapter. Adapternya lumayan cukup enteng lah, dan juga ini dapat bagian bezel bagian belakang, dan juga ini buat yang letter ininya, dan juga ini bezel bawah, dan juga ini dapat untuk kabel HDMI ya. Ini HDMI bukan sih? Iya, ini HDMI, dan juga ini kabel adapter, dan juga ini Samsung LS350. Terus untuk spesifikasinya, aspek rationya bisa 16:9, dan juga panel tipenya ini cukup bagus. Ini udah IPS, dan juga brightnessnya ini 250, dan kontras readingnya 1000:1, dan respon time-nya ini juga 5, dan juga color supportnya 16.7, dan juga refresh rate-nya ini 75 Hz. So ini untuk harga 1.600 lah, 1,6, atau kalau kita jual sih 1.595 ya. Ini masih cukup terbaik untuk di 2021, karena ini di 2020 dia baru launching di sekitar di bulan September. Dan ini cukup bisa bersaing untuk monitor-monitor seperti saing-saingan sebelah-sebelahnya LG ataupun BenQ. Dan ini juga cukup laku di toko gua. Ini juga hampir sebulan pasti 100 piece pasti kelar. Dan ini gua rekomendasi kenapa? Karena ini 75 Hz buat main game juga enak, buat orang-orang kantoran juga ini cukup baik. Dan kalau misalnya untuk masalah warna, ini juga udah cukup bagus untuk harga segini. Ini udah the best untuk di harga 1.600-an untuk harga 1,6. So abis ini juga gue bakal pasang monitor ini. Ntar kalian bisa ngeliat sendiri secara detailnya di B-roll gimana menurut kalian 75 Hz ini dengan harga 1,6 ini pasti bagus banget, karena gue udah ngerasain sendiri. Ikutin terus ya. Nah sob, obeng sudah ada di tangan, dan juga ini monitor sudah di depan mata, asik. Dan juga abis ini gue bakal pasang yang ini. Ini pasangnya gampang banget sih, tinggal kalian colok sini, terus ada 2 baut dapat dari sini nih di bagian buku petunjuk. Nah terus abis itu tinggal dibaut deh. Nah, yang terakhir tinggal masukin ini guys. Jangan lupa bagian bawahnya kalian kencangin juga ya.
Nah, ini rakitnya udah selesai kan. Nah, kalian bisa ngeliat bagian belakangnya ntar kalau di B-roll juga cukup bagus. Ada logo Samsungnya di bagian tengahnya dan juga bagian samping-sampingnya di sini ada tulisan model-modelnya. Dan kalau misalnya kalian lihat di bagian sisi kiri atau sisi kanan atau bagian atasnya bezelnya nggak ada ya, cuman ada di bagian samping sini berwarna silver gitu. Dan juga ini bagian bawahnya juga cukup bagus. Dan habis ini juga gue bakal colok di laptop gua, ntar kita bakal lihat hasilnya jernih apa enggak sih. Dan juga gue lupa kasih tahu ini juga garansi setahun. Kalau misalnya ada dot sedikit kalian langsung balikin aja ke kita ke Ridista, kita langsung ganti baru. So ikutin terus ya. Nah sob, ini udah gua pasang dan juga gua pakai kabel HDMI. Ini gua pasang dari laptop gua ke monitor ini. Kalau dilihat secara sekilas mata ini sih detail banget dan juga gambarnya ini cukup jernih ya. Dan juga gua paling suka ini bezel atasnya tipis banget dan juga ini bezel bawahnya ini menurut gua cakep lah untuk 24 inch. Terus di tengah-tengahnya juga ada tulisan merek Samsung. Ini untuk harga 1,6 ini jelas-jelas ini sangat-sangat worth it. Makanya bukan di toko gua aja, di Samsungnya sendiri ini juga cukup laku dan sering banget kehabisan kalau misalnya kita nggak inden. So kalau misalnya teman-teman kalau mau beli, ntar gua taruh linknya di bawah. Terjadi kalian tinggal klik langsung cepet-cepet beli aja nih, karena gua kemarin cuman kebagian 50 piece. So kalau video ini tayang kemungkinan udah tinggal 40 atau 30. Kalau misalnya yang butuh layar monitor 24 inch dari Samsung, langsung klik aja di bawah, langsung ke toko gua, kalian langsung beli, jangan pakai dipikir lagi ntar kehabisan. So habis itu di bagian bawahnya kita ngeliat ini juga ada cukup cantik ya. Untuk bagian item-itemnya bukan item doff sih, ini item biasa, cuman ini bagian dari plastik. Cuman kekurangannya, kalau misalnya monitor ini kan harusnya bisa dinaikin, turunin atau kesampingin. Nah ini enggak, ini kokoh aja. Jadi kalau misalnya kalian mau kesampingin kiri kanan, ya tinggal kalian geser secara manual. Kalau buat masalah bagian belakangnya cukup kokoh juga, walaupun ini agak-agak bagian plastik. Cuman untuk harga 1,6 cukup worth it. Dan juga untuk spesifikasinya, gua nggak mau supaya salah, jadi gue bakal baca langsung dari web Samsungnya. Dan di web Samsungnya ini dia bilang katanya memang keunggulannya ini layarnya ini memang 24 inch dan juga untuk masalah kejernihannya ini juga autofocusnya juga bagus, dan juga bagian bezelnya memang dia sengaja tipisin. Dan juga ini bagian bawahnya ini dia buat memang secara minimalis, jadi dia terlihat sangat lebih tipis lagi daripada monitor biasanya. Dan juga dengan harga segitu dia pengen menyaingi merek-merek LG yang untuk harga rata-rata segitu untuk di Samsungnya. Dan juga all action no delay kata dia. Dan untuk buat main game juga dia ini juga sudah support AMD, jadi freezingnya bisa on. Nah jadi ntar gua kasih lihat perbedaannya nih, yang off sama yang on kayak gimana gambarnya. Dan juga untuk gaming juga dia juga ada pilihan untuk di gaming off dan juga gaming on. Itu layarnya juga berbeda. Dengan harga 1,6 kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang sangat canggih dan juga otomatis 75 Hz. Itu sangat-sangat bagus untuk di harga 1,6. Dan juga ini juga udah masuk di IPS. IPS itu kan harusnya di monitor 2 jutaan ke atas, tapi ini 1,6 sudah support juga IPS.
Dan juga eye saver mode off dan mode on. Ntar juga ini gua kasih lihat gambarnya perbedaannya yang on dan off. Dan juga untuk di bagian belakangnya juga ada HDMI dan di sub, dan juga di bagian tombol kecilnya yang hitam itu kalian bisa mengatur brightness-nya, kontrasnya kayak gimana. Ini secara mudah aja, kalian tinggal klik kiri, atas, kanan secara gampang. Dan juga ada juga input yang buat on off-nya. So menurut gue itu aja sih buat review gue kali ini, karena monitor ini memang laku karena memang bukannya murah kemurahan, bukannya murah tapi murahan, tapi murah kalian mendapatkan spek-spek yang cukup bagus untuk di harga 1,6. So itu aja video gua, dan kritik saran kalian bisa tahu di bawah kolom komentar, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga thank you juga buat teman-teman, kita sudah tembus 575 subscriber, dan juga kita bakal tembusin di bulan ini, mudah-mudahan bisa 1000. So itu aja video gua, see you di next video, bye bye.